Gue lanjut ngaji lagi. Pas gue lanjut ngaji lagi, suara itu ada lagi bang. Gak lama suara itu ada lagi. Kayak gitu. Akhirnya gue langsung udahan, gue langsung turun, lari ke bawah, terus gue tidur di bawah, di sofa bawah gue langsung tidur. Walaupun semenjak ada kejadian gitu, tidur gue tuh nggak pernah nyenyak bang. Cuma gue udah nggak bisa tidur lagi, gue coba buat nyeduh kopi lah tuh, untuk turun ke bawah, terus nyeduh kopi. Ya kan, gue nyeduh kopi, gue naik lagi ke atas, gue bakar rokok di dalam kamar. Itu karena gue ngerasa udah pengap, gue pengen buka jendela niatannya bang. Jendela tuh pengen gue buka. Pas gue buka hordeng, baru bakar rokok nih bang, gue buka hordeng, tiba-tiba gue ngeliat ada sosok yang ngebelakangin gue. Jadi dia madep ke sana, gue ngeliat kayak rambut gitu bang, megar gini, tapi madep ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lagi-lagi seperti biasa, kali ini gue udah kehadiran seorang narasumber yang memiliki pengalaman horor pada saat dia tinggal di rumah kakak sepupunya nih. Dan ternyata rumah kakak sepupunya ini menyimpan misteri di dalamnya. Sampai-sampai narasumber gue ini mengalami banyak banget nih kejadian demi kejadian mengerikan pada saat tinggal di rumah kakak sepupunya ini. Dan seperti apa kejadian-kejadian horor yang dialami sama narasumber gue ini, biar narasumber gue ini yang menceritakan detailnya seperti apa. Jadi nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Awan. Waalaikumsalam bang. Terima kasih banyak udah mau datang nih, mau sharing-sharing pengalaman horornya. Tadi kita sempat ngobrol di luar Bang ya. Katanya Bang Awan ini pernah tinggal di rumah kakak sepupu nih dan mengalami beberapa kejadian-kejadian horor. Iya betul bang. Jadi gue pernah tinggal di rumah kakak sepupu gue, dan di sana gue ngalamin beberapa kejadian. Di antaranya gue pernah di suatu malam tuh di lantai 2 gue tinggal, gue tempatin di kamar di lantai 2 itu. Belum malam banget sih bang, tapi tiba-tiba kaca yang di lantai 2 notabene di atas gitu ya, itu digedor-gedor. Udah gitu pernah juga di situ waktu gue lagi ngaji, karena gue kalau malam sebelum tidur gue pasti ngaji. Itu sempet digangguin juga bang. Sempet gue tuh lagi ngaji, tiba-tiba ada suara yang seolah-olah nyuruh gue berhenti gitu. Kayak gitu bang. Sampai ada suara kayak gitu. Sampai ada suara kayak gitu. Dan itu nggak cuma sekali ya Nggak cuma suaranya. sekali bang. Gila, Bang, tapi kita tahan dulu Bang ceritanya Bang ya. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendeknya dari narasumber gue barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Ya udah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Iya, jadi ini kejadian tahun 2011 bang. Pada saat itu gue masih sekolah SMA. Nah terus gue ditawarin dah nih sama kakak sepupu gue untuk nempatin kamar yang ada di rumahnya, karena dia punya kamar itu
Yang di atas itu di lantai 2 itu cuma diisi sama anaknya doang satu. Jadi yang satu kosong kan. Iya. Akhirnya gue ditawarin, udah lu tempatin aja tuh kamar di atas di rumah gue gitu. Nah berhubung gue juga nyari kesempatan nih bang, supaya gue berangkat ke sekolah lebih dekat, karena jarak ke rumah kakak sepupu gue ke sekolah gue itu lebih dekat gitu dibanding dari rumah gue. Terus udah gitu kakak sepupu gue ini orangnya bebas sih bang gitu, makanya gue mau nih karena nyari kesempatan gitu bang, supaya bisa pulang malam tuh nggak ribet gitu. Ya udah akhirnya gue turutin deh gitu. Nah pas gue mau berangkat nyiapin barang gue buat pindah ke rumah kakak sepupu gue sempat ditanyain nyokap sih kayak beneran lu mau tidur di sono gitu. Iyalah gue bilang kayak gitu. Oh ya udah tanya nyokap gue gitu. Ya udah habis itu gue langsung nempatin rumah kakak sepupu gue tuh. Pada hari itu hari pertama gue nempatin. Jadi gue mau ceritain dinahnya dulu aja nih bang. Jadi ini rumah 2 lantai. Terus kalau kita buka pintu itu langsung kelihatan tangga untuk menuju lantai 2. Terus di belakang tangga itu ada kamarnya kakak sepupu gue. Iya. Nah di atas itu ada 2 kamar. Di sebelah kanan itu kamar 1, sebelah kiri kamar 2 yang dekat balkon. Nah terus kamar satunya ini itu ditempatin sama anaknya kakak sepupu gue. Namanya Imam. Ya udah, sedangkan kamar yang nomor 2 itu kan kosong, akhirnya gue yang tempatin. Nah pada awal pertama kali gue nempatin kamar itu, jujur aja sih bang, itu hawanya tuh pengap banget, terus panas banget gitu, kayak nggak ada bener-bener nggak ada hawa-hawa ademnya gitu. Nah sebenarnya rumah kakak sepupu gue ini, gue udah dengar nih bang seliweran di kuping gue dari keluarga besar gue tuh kalau sebenarnya rumah ini tuh serem gitu. Udah banyak ceritanya tuh kalau lagi pada ngumpul sebenarnya. Oh, emang udah ada cerita-cerita nih. Udah ada cerita-cerita bang. Cuma karena pada saat itu gue belum ngalamin langsung kan, gue juga kalau main ke rumahnya juga nggak sampai nginep kayak gitu. Cuma sekedar singgah aja, main aja. Ya gue berani-berani aja. Apalagi gue nyari kesempatan kan tinggal di situ. Ya udah akhirnya gue beraniin aja. Kayaknya udah nggak kayak gitu deh nih rumah gitu. Cuma awal pas masuk ke kamar itu gue emang ngerasain udah nggak enak tuh, hawanya juga udah panas banget. Nah terus abis itu malam pertama nih bang nih gue situ. Malam pertama kan ada anak kakak sepupu gue tuh namanya Imam. Nah si Imam ini sebenarnya dia tuh anaknya tuh kayak nggak mau untuk ngelanjutin sekolah gitu bang. Jadi dia berhenti sekolah gitu atas kemauannya sendiri. Berhenti di tengah jalan gitu ya? Iya. Nah terus juga nggak terlalu deket sih sama gue sebenarnya gitu. Nah pada malam pertama nih belum malam banget nih bang, masih kisaran jam 8 jam 9 itu gue mainlah ke kamar dia nih. Nah kamar kita itu nggak ada pintunya bang, cuma pakai hordeng aja. Oh ngelos aja gitu ya? Ngelos aja gitu. Terus gue main ke kamar dia, gue ngobrol-ngobrol. Masih jam 8. Nah tiba-tiba di kamar dia itu kan ada kaca. Nah itu kaca kalau dibuka sebenarnya itu langsung ke pohon petai Cina gitu bang. Jadi belakangnya itu kebun. Iya. Belakang rumah ini tuh kebun. Nah kamar dia itu ada kaca yang kalau dilihat tuh udah langsung ke pohon gitu. Gue lagi asik ngobrol sama dia, lagi tiduran di kasur, tiba-tiba itu kaca digedor-gedor bang. Grek. Terus dia ngeliat gue ngeliat dia kan, langsung kita lihat-lihatan dia langsung lari duluan bang, langsung turun ke bawah duluan. Nah karena gue mungkin itu apa ada burung atau apa gitu ya, gue sempet buka nih bang, set, gue tuh sekilas kayak ngeliat tangan nyempil gitu bang, karena kan kaca nako ya. Iya. Kayak jari itu nyempil gini, seret begitu, terus langsung keluar lagi. Langsung gue lari, pas udah ngeliat kayak gitu gue langsung lari. Pas di bawah gue ketemu dia langsung cengar-cengir aja ke gue. Terus langsung gue gini, pinter banget tuh lari gitu. Langsung dia kayak menurut dia tuh mungkin gue nggak tahu kali ya. Iya. Kagak mau nungguin gue gitu. Dan pada malam itu dia nggak tidur di situ bang. Dia keluar, dia nginep di rumah temennya. Pas dia ada kejadian itu. Iya. Tapinya takut tapi dia nyengir kayak
pengen nunjukin ke gue itu tuh di sini begitu gitu. Oh iya iya. Pada malam itu dia pergi tuh. Nah karena gue juga besoknya sekolah kan, ya mau nggak mau tuh gue balik ke kamar gue. Dalam posisi gue tadi habis ngeliat kayak gitu. Terus kaca juga digedor kayak gitu kan. Sedangkan kakak sepupu gue udah tidur jam segitu. Nah terus di malam berikutnya bang, gue itu kalau mau tidur, sebelum tidur gue pasti ngaji dulu tuh. Ngaji dulu karena gue ngerasa hawa panas banget kan. Mungkin dengan ngaji, itu jadi bisa adem gitu. Pas gue ngaji, tiba-tiba aja gue dengar suara bang. Kayak gitu. Ya. Nah pas gue ngeliat ke hordeng, gue langsung buka, gue langsung nyamperin ke kamarnya imam dong. Dan ternyata imam nggak ada. Nah itu juga harusnya logikanya kalau memang dia ngisengin gue, jejak dia ke bawah, turun ke bawah pun lari pasti kedengeran gue bang gitu. Iya. Harusnya kalau emang dia mau nakutin gue, dia pasti masih ketahuan sama gue karena gue secepat itu kan untuk buka hordengnya untuk melihat siapa gitu. Tapi ini nggak ada, dianya juga nggak ada di kamar, terus juga nggak ada orang turun ke bawah. Akhirnya gue, mungkin perasaan gue doang kali, walaupun sebenarnya suaranya jelas banget bang. Gue masih nganggep mungkin karena gue kecapean kali. Gue lanjut ngaji lagi. Pas gue lanjut ngaji lagi, suara itu ada lagi bang. Gak lama suara itu ada lagi. Kayak gitu. Akhirnya gue langsung udahan, gue langsung turun, lari ke bawah, terus gue tidur di bawah, di sofa bawah gue langsung tidur. Walaupun semenjak ada kejadian gitu, tidur gue tuh nggak pernah nyenyak bang. Jadi kayak tidur tuh cuman buat kita pura-pura merem aja supaya kita hal yang kayak gitu berlalu dah biar cepet pagi gitu. Ya udah pas hari-hari berikutnya nggak ada sih kejadian-kejadian yang separah itu semalam itu. Cuman gue pernah waktu mau mandi aja nih bang, waktu itu sore gue mau mandi, gue posisi sendirian di rumah, kakak sepupu gue lagi keluar, terus imam juga nggak ada di rumah. Itu ada yang nyulin gue bang, kayak gitu tapi siul, bunyi siul, kayak gitu. Padahal nggak ada orang. Itu gue tahu gue sendiri waktu gue lagi mandi. Ya udah gue akhirnya buru-buru gue langsung udahan. Ya udah gue langsung cabut keluar. Gue nggak di situ tuh sore itu. Dan balik malam lagi. Gitu. Jadi gini bang, kakak sepupu gue itu sebenarnya sama anaknya ini awalnya emang nyuruh gue buat di situ tuh buat nemenin mereka kan. Tapi kayaknya mereka juga sebenarnya nggak selalu tiap hari tidur di rumah bang. Kayaknya nginep ke rumah nenek gue gitu. Sering banget gitu. Makanya gue ngerasa kayaknya kalau si imam nggak ada, gue sendiri aja gitu. Karena gue juga ketemu kakak sepupu gue di rumah pun jarang. Paling gue nyangkanya tidur gitu kan. Gue nggak mungkin kan ngecek-ngecek ke kamarnya di bawah kan gitu. Pernah nih bang di suatu malam gue kebangun nih pengen ngencing tuh kan, nggak malam-malam banget sih, udah jam 3, udah jam setengah 4-an gitu lah, udah dini hari lah. Gue kebelet kencing, kebangun, gue turun ke belakang ke kamar mandi. Pas dari kamar mandi gue keluar, gue ketemu imam tuh bang, ketemu imam. Dia mau jalan ke kamar mandi juga, kayak abis bangun tidur kan. Nah, terus pas dia gua keluar, dia masuk tuh. Pas gua keluar, kakak sepupu gua keluar dari kamar. Gua nggak tahu dia mau ngapain tuh. Gua buru-buru aja naik ke atas kan. Nah ternyata kakak sepupu gua tuh cerita sama gua. Pada saat itu dia juga ngeliat si imam. Pas dia mau keluar, ternyata dia mau jalan lari pagi bang.
Dia cerita sama gue kalau dia pagi itu ketemu si imam, dan gue juga kan ketemu imam di kamar mandi kan, gue mau keluar dia mau masuk kan. Nah, terus ternyata pas kakak sepupu gue mau keluar, pintunya itu masih dikunci dari dalam pada saat itu. Pada saat itu dia kunci pintu. Karena ternyata dia tahu imam tuh sebenarnya nginep. Nah, dia mikirnya lah itu anak udah pulang aja gitu kan. Ya udah, akhirnya dibuka sama dia jalanlah keluar lari pagi sambil mikirin. Itu perasaan pintu kan kunci dari dalam bang ya, kunci slot gitu bang. Nggak bisa dibuka dari luar. Tapi kok anak tadinya bilang nginep, tapi udah pulang, terus masuk dari mana gitu. Terus pas kakak sepupu gue lari pagi, dia nyangkanya itu udah subuh bang, padahal masih 3:30. Pulang lagi lah dia. Karena jalanan sepi banget, masih sepi banget kan. Pas dia pulang lagi, dia langsung naik ke atas nyariin imam. Gue saat itu masih bangun tuh di kamar. Ke gue, Wan, imam mana, nyariin gitu kan. Lah kan tadi ke bawah di kamar kali, nggak ada gitu. Tiba-tiba kakak sepupu gue bilang gini, lu jangan rese ya, nggak usah iseng lu, nggak usah gangguin gue. Kata dia kayak gitu, nggak usah ganggu-ganggu kayak gitu lu. Tiba-tiba ngomong gitu, kan gue kaget bang ya. Jangan-jangan yang tadi kita ketemu berdua tuh bukan si imam gitu. Ya soalnya emang ternyata di kamarnya nggak ada. Emang imam belum pulang dari nginep ya? Iya, emang belum pulang. Dan soalnya dia ngasih tahu gua itu pintu gua slot dari dalam pada saat itu. Pas gua mau keluar kan gua buka dulu slotnya lah, itu bocah bukan yang nginep. Emang dia nggak ketemu di kamar tadi malam gitu? Nggak ada suara-suara orang, karena gue emang sama imam nggak terlalu deket kan gitu. Tapi kalaupun ada orang pasti kita berasa, karena kan pintu kita, kamar kita nggak ada pintunya bang. Ketahuan lah gitu. Dan itu tuh dia nggak ada. Dan bener aja siangnya dia baru pulang. Pas ditanyain dia nggak ngerasa pulang pagi gitu. Berarti ada yang nyerupain sosok imam. Ada yang nyerupain sosok imam. Gue shock banget karena tiba-tiba kakak sepupu gue teriak gitu. Teriak ke kamar gitu, lu nggak usah ngerjain kayak gitu, nggak usah rese-rese gitu, gue nggak ganggu, katanya gitu. Nah, akhirnya gue baru itu tuh ngerasain, oh ternyata di rumah ini masih begitu gitu. Ya udah tuh bang, hari-hari biasa aja, nggak ada yang kalau yang minor sih, kalau di kamar mandi kalau kita mau mandi tuh pasti, kalau kita sendirian di rumah tuh pasti ada aja tuh bang denger siulan kayak gitu. Selalu ada nih, selalu ada. Ya. Makanya kakak sepupu gue kayaknya kalau sendirian di rumah, kalau si imam lagi pergi dan gue sekolah gitu, dia kayaknya juga keluar juga gitu, nggak berani di rumah sendiri. Emang udah ngerasa nggak enak nih gitu ya? Iya, emang udah ngerasa nggak enak gitu. Terus pernah nih bang, waktu malam minggu ya, kayaknya kakak sepupu gue tuh sengaja buat manggilin saudara-saudaranya buat nginep di rumah dia kan gitu. Nah, makanya rame gitu kan, kebetulan di situ juga ada PS gitu kan, makanya anak-anak pada ngumpul di situ sambil ngobrol bareng main PS. Ini baru jam 10, jam 9, jam 10 lah gitu. Tiba-tiba lagi asik-asik ngobrol di ruang tengah pada ngumpul, pintu ada yang ngetok-ngetok tuh, tek. Nah tapi anehnya, karena semuanya mungkin tahu ya keadaan di rumah itu kayak gimana, pembawaannya jadi horor aja gitu bang. Siapa nggak, bukannya kayak orang santai, mungkin ada orang gitu ya. Iya. Mikirnya malah langsung ke sana gitu. Nggak ada yang berani bukain pintu gitu, karena pintu nggak dikunci kan. Sebenarnya kalau emang orang ini mah langsung masuk aja gitu. Nah kayaknya mah ini orang iseng doang nih, mungkin tetangga atau siapa gitu yang nyusul main ke situ gitu kan. Didiemin, nggak ada yang berani buka pintu, diketok-ketok lagi bang. Tok. Ini malah kacanya geter, kacanya diketok-ketok juga. Kan hordengnya itu ada lapisannya, ada 2 tuh bang ya. Iya. Ada hordeng yang putihnya tuh. Nah itu tuh belum ditutup gitu banget. Itu kelihatan kacanya geter tuh. Akhirnya sama saudara gue dibuka pintunya, dan itu nggak ada orang bang. Nggak ada. Baru diketok-ketok, digedor-gedor gitu udah mulai kesel yang pada ngumpul kan. Iya. Giliran dibuka pintunya, nggak ada orang. Itu yang tadinya kita lagi asik-asik main PS, ngobrol, kesonok sini gitu kan, langsung pada tidur semua. Langsung gak mikir siapa sih, ini orang iseng kali apa itu. Udah nggak begitu, langsung pada tidur semua. Karena sebenarnya kita keluarga tuh
kayak udah tahu gitulah rumah itu sebenarnya gitu. Iya. Tapi karena rame-rame kan kita berani tuh. Iya. Akhirnya kan ngumpul di situ rame-rame, oke-oke aja gitu. Ya udah tuh sampai sebegitunya gitu. Terus juga itu kan sebenarnya rumah di pojok tuh bang, jalan buntu lah istilahnya. Nah di sebelahnya itu ada rumah sebenarnya juga masih saudara gitu. Dia tuh jualan nasi goreng keliling bang. Kalau pulang tuh suka dini hari kan. Nah pas siangnya ketemu gua, dia nanya karena dia juga kenal gua kan. Wan kamu tinggal di situ sekarang? Iya mas. Kenapa emang? Pas gue tanya gitu nih, berani kamu tinggal di situ katanya gitu. Berani lah gitu kan ya. Emang kenapa gitu? Aku kalau pulang jualan selalu aja lagi bikin nasi goreng di sini. Biasanya dia kan kalau pulang bikin lagi tuh bang tuh buat keluarganya. Selalu aja aku ditimpukin dari atas. Karena di situ kan di depan rumah ada pohon belimbing. Iya. Aku selalu aja ditimpukin. Orang pohonnya di sini, masa jatuhnya dari belakang kepala gitu bang. Jadi pas banget tuh dia kalau dia parkir lagi dia bikin nasi gorengnya itu depannya itu rumah kakak sepupu gua karena kan sebelahan sama rumah dia. Cuma rumah dia tuh nggak tingkat. Rumah kakak sepupu gua ini yang 2 lantai gitu. Terus kata dia aku sering ditimpukin gitu. Terus aku juga kalau baru pulang sering ngeliat nenek-nenek duduk di situ karena di situ ada kursi bang ya. Terus dia bilang itu kursi pindahin aja gitu. Ngeliat nenek-nenek nih. Ngeliat nenek-nenek malam-malam duduk di situ pakai kain jarik di apa namanya? Disanggul gitu. Iya, disanggul gitu, duduk aja. Itu kan balkonnya kan atapnya tinggi bang ya. Jadi lampunya tuh nggak terlalu terang gitu bang. Lampunya lampu kecil jadi nggak terlalu kayak remang-remang gitulah bang. Di balkon tuh kalau malam. Ya udah tuh dia bilang kayak gitu. Nah, tuh bikin gua makin was-was lagi bang sebenarnya karena kamar gua kan yang dekat banget sama balkon. Iya. Jadi kaca gua tuh kalau buka kaca tuh udah ngeliat balkon gitu, ada toren air juga. Ya udah gua langsung masa sih ya udah deh ntar dipindahin. Tapi selama ini gua ngakunya nggak ada apa-apa gitu. Iya. Supaya biar gua berani aja di malam-malam berikutnya kan gitu. Sebenarnya gue seneng sih bang tinggal di situ karena kebutuhan juga disediain sama kakak sepupu gue. Cuman balik lagi kalau gue pulang malam selalu aja hati tuh dak dikduk. Wah ini ada apa lagi ya? Ini ada apa lagi ya? Kayak gitu bang. Suka bertanya-tanya. Nah di hari berikutnya nih bang, gue waktu itu baru pulang sekolah nih bang. Pas gue pulang ke rumah kakak sepupu gue, pintu kan gak dikunci. Gue bilang sebenarnya itu emang pintu emang jarang banget dikunci bang. Kalau emang lagi dikunci jarang-jarang banget lah gitu. Nah, terus gue naik ke atas, gue mau mandi dong. Naik ke atas gue turun buat siap-siap mandi. Gue minum dulu tuh bang, karena di kamar mandi air nyala. Terus gue denger suara orang mandi tuh. Iya. Iya kan? Air nyala kenceng banget bang. Ya udah gue minum. Nah, gue nggak mungkin dong. Kayak gue takut kakak sepupu gue kan karena kakak sepupu gue nih cewek kan, perempuan. Nggak mungkin gue kayak siapa di dalam kayak gitu kan, nggak mungkin tuh bang. Ya udah karena gue tahu ada yang mandi, ya udah gue minum, gue naik lagi ke atas. Kira-kira gue tungguin setengah jam, gue turun lagi dong buat mastiin kalau di kamar mandi udah selesai tuh orangnya gitu. Pas gue turun ke bawah, set, air masih nyala. Ya berarti ada isinya dong, harusnya masih ada dong orangnya. Pada saat itu barulah gue mulai ketok-ketok. Gue cobain ketok-ketok karena gue nunggu udah setengah jaman nih. Masa nggak kelar-kelar dari tadi kan. Terus gue ketok-ketok, mam gue panggil tuh, mam, po, gue bilang gitu, gue manggilnya empok tuh, po. Gue ketok-ketok, rada kedorong bang pintunya. Mulai kedorong, ternyata pas gue buka kagak ada orang, cuma air nyala kenceng banget bang di ember. Nggak ada yang mandi nih. Nggak ada. Padahal tadi tuh gue denger orang mandi gitu. Iya. Kedengeran banget soalnya dapur sama kamar mandi tuh dekat gitu. Iya.
kedengeran banget. Pas gue itu nggak ada orang, yaudah gue matiin, gue lihat ke atas buat mastiin ke kamar imam dia ada nggak ada. Terus kayaknya mah ini rumah nggak ada orang dah, kayaknya mah gue sendiri gitu. Gue beraniin ketok-ketok pintu kamarnya pok gue, tok-tok, pok, tok-tok, pok. Gue buka, kagak dikunci, kagak ada orang bang ternyata. Pada saat itu ternyata gue sendiri, sepi. Nah itulah yang gue bilang, gue tuh disuruh nempatin di situ, tapi kayaknya mereka juga di situ hilang-hilangan mulu gitu, suka nginep di tempat lain gitu. Karena kalau si imam sendiri di situ dia juga kayaknya nggak berani, kakak sepupu gue juga kayaknya gitu. Nah pada saat itu ya udah akhirnya gue nggak jadi mandi tuh bang, gue langsung ke atas, gue ganti baju, gue langsung keluar. Nah ini kira-kira di minggu kedua nih bang, di suatu malam nih gue main PS, karena di situ ada PS kan, gue iseng main PS lah. Kebetulan si imam juga nggak ada, dia tuh emang lumayan sering buat nginep di rumah temennya kan gitu. Ya, gue main PS lah sendirian tuh, gue duduk di tangga, karena tangganya juga nggak ada pegangannya tuh bang. Jadi kalau duduk di tangga tuh kita bisa langsung ngadep ke TV gitu, ngadep ke TV yang ada di lemari gede gitu kan. Nah itu kalau dari tangga itu kalau kita nengok ke atas itu langsung kelihatan bang kamarnya si imam, karena kan nggak pakai pintu kan, langsung kelihatan tuh. Nah itu gue inget banget kalau itu tuh lampu nyala kan, tadinya lampu kamarnya kan. Terus tiba-tiba lagi asik main, nggak malam-malam banget juga ini, masih jam 10 jam 11-an ya, karena gue iseng gue main PS. Terus tiba-tiba aja itu saklar lampu ada yang matiin, kedengeran suaranya. Saklar lampu kamarnya imam aja nih? Iya. Dan itu gue ngeliat tadinya nyala emang jadi mati, gitu. Terus ada suara langkah tuh, dek ke arah keluar, ke arah ke balkon. Padahal dia nggak ada. Gue tahu pada malam itu dia nggak ada. Karena gue di situ udah mulai udah mulai nerima kayak gitulah, kayak gitu. Gue udah mulai mencoba untuk ngebiasain gitu bang. Gue lanjut main PS lagi, nggak lama kedengeran lagi suara dari luar, justru masuk ke dalam gitu, langkah kaki, dek, tiba-tiba itu nyala lagi. Dan Bang Awan ngelihat lampunya nyala. Soalnya saklarnya itu juga bunyi bang, klek gitu, kedengeran, kita dengar bunyinya. Ya udah pas sudah tahu kayak gitu, gue ngerasa wah udah nggak beres nih kalau gue terusin main. Gue kayaknya takut yang lebih gitu. Akhirnya nggak gue matiin TV, PS gue langsung taruh, gue langsung ke sofa. Padahal sofa juga di situ, cuma gue langsung ya udah tidur aja. Dan lagi-lagi tidur pun nggak pernah bisa nyenyak sampai pagi. Gue jadi kayak orang nungguin pagi aja bang, sambil pura-pura merem, tanpa gue tahu ada apa gitu kan. Gue juga aduh, cuma yang gue pikirin kenapa kejadian lagi kayak gini gitu. Kayak gitu ya? Iya, kayak gitu bang. Jadi pada akhirnya gue coba ngobrol lah bang sama kakak sepupu gue, buat nawarin nih bang, karena gue ada kenalan kayak praktisi supranatural gitu bang. Karena gue sama dia juga kayak udah saling tahu. Pok kenapa sih nggak nyoba diusir aja nih penunggu sini, kayaknya banyak nih gitu. Kebetulan saya ada kenalan gitu, orang yang bisa lah gitu. Akhirnya dia mau bang, ya udah lu panggil aja bawa ke sini, kali aja bisa ngurangin gangguan yang ada di sini gitu. Bener ya, akhirnya gue panggil lah tuh. Jadi di tongkrongan gue tuh ada orang yang bisa lah gitu bang, makanya gue kenal kan. Akhirnya gue bawa, terus akhirnya udah sampai ke rumah kakak sepupu gue, si praktisinya ini. Dia naik ke lantai 2. Sebenarnya gue juga nggak tahu bang ya, ini tuh masuknya syar'i apa gimana gitu ya. Ini orang ini gue cuma taunya sekedar bisa aja gitu. Iya, belum paham sepenuhnya lah bang. Iya. Akhirnya dia naik ke lantai 2, dia ngajak gue juga bang. Gue disuruh baca-bacaan beberapa ayat tuh.
yang gue tahu. Terus dia duduk sila ngadep ke tembok. Karena gue takut juga bang ya, gue juga nggak terlalu deket-deket sama dia gitu. Dia baca-baca sesuatu, gue di tangga tuh sambil ngeliat dia, tiba-tiba aja tangan dia nepuk tembok tuh, kenceng banget kan, sampai kenceng banget, dak. Terus tiba-tiba muntah bang. Si Si praktis ini praktisnya ini muntah. tiba-tiba muntah, turun, langsung keluar dari rumah kakak sepupu gue, langsung keluar aja gitu. Dan dia ngejelasin guanya nggak di rumah itu, di luar gitu. Gue kejar, kenapa mang? Gue manggilnya mamang kan. Kenapa mang? Dia langsung kayak mual-mual gitu bang, sambil mual-mual. Jadi dia nggak mau deketin rumah itu. Terus dia bilang, dia udah gini-gini aja nih bang. Itu ada, dia bilang nih bang, dia ngejelasin ke gue sih nggak tahu bang ya. Di situ di atas ada genderuwo bang. Di situ katanya ada yang nyuruh buat di situ genderuwonya. Terus sama ada nenek-nenek di situ di atas. Kalau di bawah katanya ada anak kecil tapi cewek. Dia bilang kayak gitu, dia ngasih tau ke gue gitu doang. Terus dia juga bilang dia udah nyoba buat ngusir, tapi kemungkinan dia bisa balik lagi. Nggak mungkin lama, pasti balik lagi. Soalnya dia tuh emang disuruh untuk nungguin tempat itu gitu. Susah ininya, nyuruh perginya tuh susah gitu. Iya. Dia udah nyoba, tapi kalau misalnya nanti ada kayak gitu lagi, kemungkinan aja bisa, kata dia gitu. Dan pada saat itu sih pas udah malam berikutnya gitu bang ya, hari-hari biasa gitu ya, emang nggak itu lagi sih, se ekstrim sebelumnya gitu ya. Diganggu yang menyerupai, terus sampai ada yang ngeluarin suara-suara kayak gitu. Enggak sih, biasa aja. Cuman ternyata dia balik lagi bang, begitu lagi. Ada lagi hari yang ternyata kita diganggu lagi bareng-bareng. Masih tetap diganggu nih Masih gitu. tetap diganggu. Sampai pada akhirnya ada momen gue kayaknya cukup deh tinggal di sini gitu. Karena gue ngerasa gue tinggal di sini tuh sendiri kayaknya deh. Soalnya mereka juga kayaknya pada takut gitu. Kakak sepupu gue sama anak ini kayaknya juga pada takut deh. Percuma gue tinggal di sini tujuannya untuk nemenin mereka, tapi gue kebanyakan ngerasa sendiri gitu bang. Iya. Nah ini ada kejadian yang bikin gue udah mulai nggak betah bang, tinggal di situ ya. Sebenarnya kejadian-kejadian minor banyak bang, cuma udah mulai terbiasa lah sama yang suara tiba-tiba keran air kebuka sendiri, nyala gitu kan. Terus sama lampu suka dimainin, itu mah biasa, udah mulai terbiasa. Cuman ini ada momen yang bikin gue udah nggak, bener-bener nggak betah di situ bang, dan gue pengen cabut balik ke rumah. Jadi waktu tidur gue kebangun tengah malam nih bang, udah nggak bisa tidur lagi. Itu ada ini bang, ada imam tuh ada di kamarnya. Cuma gue udah nggak bisa tidur lagi, gue coba buat nyeduh kopi lah tuh, untuk turun ke bawah terus nyeduh kopi. Ya kan, gue nyeduh kopi, gue naik lagi ke atas, gue bakar rokok di dalam kamar. Itu karena gue ngerasa udah pengap, gue pengen buka jendela niatannya bang. Jendela tuh pengen gue buka. Pas gue buka hordeng, baru bakar rokok nih bang, gue buka hordeng, tiba-tiba gue ngeliat ada sosok yang ngebelakangin gue. Jadi dia madep ke sana, gue ngeliat kayak rambut gitu bang, megar gini, tapi madep ke sana. Gue buka, langsung gue tutup lagi. Terus gue nge-freeze di situ bang. Sekitar 10-15 detik gue nge-freeze sambil gue mikir apa ada orang yang naik pas gue lagi bikin kopi atau siapa, tapi gue juga nggak mungkin itu siapa yang rambutnya kayak gitu. Terus akhirnya gue nggak jadi ngerokok, kopi gue tinggal.
itu rokok gue matiin, gue turun ke bawah, akhirnya tidur di sofa lagi bang gue, sambil nutupin kepala gue sampai udah nggak berani nengok pun, gue udah nggak berani ke belakang gitu. Jadi gue di sofa udah ngeringkuk aja bang. Itu yang bikin gue udah besoknya gue mau cabut balik ke rumah. Akhirnya besok gue cabut, bener-bener cabut balik ke rumah. Dan nyokap bokap gue nanyain kan, kenapa udahan, baru juga jalan sebulan tinggal di sana gitu. Nggak kuat, gue bilang gitu. Bokap gue ketawa-tawa aja bang. Ya kan emang lu udah tahu sebenarnya itu rumah begitu. Dia mah itu nyuruh lu ke situ biar lu nemenin mereka gitu. Kata bokap gue. Mereka juga di situ kalau berdua juga nggak berani gitu. Terus dikasih tahu sama bokap gue. Jadi ternyata rumah itu waktu dibangun bang, yang ngurusin kelistrikannya itu bokap gue. Jadi rumah baru banget jadi, yang masang-masang ngurusin listriknya itu bokap gue kan. Jadi bokap gue juga cerita tuh sama gue, dulu gue waktu ngurusin listrik dia tuh subuh-subuh waktu dia nginepin itu di situ rumah, waktu masih kosong baru jadi, radio, TV, kipas angin itu nyala semua sendiri. Jadi kan elektronik itu udah ditaruh situ buat nemenin bokap gue yang nginep di situ ya. Iya. Jadi diinepin sama bokap gue. Itu subuh-subuh nyala sendiri bang, elektronik tuh suaranya keras-keras, kenceng-kenceng. Sampai bokap gue yang sebenarnya dia juga di situ nginep berdua kan sama sepupunya, saling main salah-salahan gitu. Akhirnya nggak ada yang ngaku, ya udah emang ternyata bukan orang yang nyalain gitu. Bokap gue udah ngalamin itu waktu rumah itu baru dibangun. Terus bokap gue juga ngejelasin, itu kayaknya anggap aja namanya Iwan lah ya. Itu namanya itu kayaknya Kak Iwan dah itu gitu. Soalnya dia kan orangnya rada klinik gitu bang. Kak Iwan ini siapa nih bang? Nah Kak Iwan ini adalah suaminya dari kakak sepupu gua. Suami kakak sepupu. Nah kebetulan memang kalau dia tuh kalau kerja itu keluar kota gitu bang, bisa pulang sebulan sekali gitu. Jarang pulang lah karena dia keluar kotanya tuh jauh-jauh gitu bang, ke Aceh, ke Sumatera, ke Kalimantan. Berarti selama berhari-hari suaminya nggak ada, tinggal berdua aja nih sebenarnya. Tinggal berdua aja. Anaknya cuma satu aja nih si Imam itu. Sebenarnya anaknya tuh ada 3 bang, cuma yang 2 udah misah. Iya. Udah misah. Dan main ke situ pun jarang. Makanya kebanyakan kakak sepupu gue ini yang main ke rumah anaknya, keluar gitu, nggak yang orang dibawa ke situ. Jadi gitu. Imam ini bontot lah ya. Iya, Imam ini bontot, anak terakhir. Nah, waktu gue nempatin di rumah kakak sepupu gue pun itu suaminya nggak pulang. Jadi gue nggak ada momen ketemu suaminya gitu bang. Sama sekali belum pernah ketemu nih gini. Sama sekali nggak ketemu. Kalau pernah ketemu sih pernah, cuma pada saat itu dia lagi di luar. Mungkin salah satu alasan gue suruh tinggal di situ ya supaya buat nemenin dia juga, gitu kan. Pada saat itu nggak ketemu sama sekali, sebulan itu nggak pulang sama sekali. Nah bokap gue curiganya itu rumah bisa kayak gitu, kayaknya waktu pas dibangun itu udah dimasukin sendiri sama si Kak Iwan ini gitu. Jadi kayak dia punya pegangan gitu bang, punya istilahnya kayak peliharaan jin dia mungkin, yang disuruh nungguin di rumah itu gitu. Nah jadi bang, ternyata setelah itu gue baru dengar tuh bang secara jelas nih kejadian-kejadian yang dialami sama orang-orang setempat gitu bang, saudara gue mulai cari tahu lah, karena gue udah ngalamin langsung, jadi gue pengen tahu cerita apa aja sih sebenarnya yang kemarin-kemarin ada sampai rumah kakak sepupu gue ini dibilang serem lah gitu lah ya. Akhirnya si Imam juga cerita sama gue. Gue dari kecil tuh gue udah sering banget ngeliat sosok yang nampak, kata dia gitu. Sebenarnya dia juga nggak bisa dibilang bisa ngeliat gitu bang, cuma dia waktu kecil tuh sering banget ngeliat penampakannya. Justru waktu dia malam minta dianterin buat kencing ke belakang gitu ya sama
orang tuanya, itu kakak sepupu gua kan. Tiba-tiba ditungguin di luar kamar mandi. Dia masuk kamar mandi, kencing, tiba-tiba teriak bang. Teriaknya langsung pocong, langsung kayak gitu. Ngeliat pocong di balik pintu kamar mandi. Jadi pas dia berbalik itu dia ngeliat pocong gitu. Jadi kan panik kan kakak sepupu gua pas kayak gitu. Udah tuh. Terus sebelah rumah kakak sepupu gue ini kan masih rumah saudara juga bang, yang gue bilang, tapi nggak tingkat dia. Dia juga sering ngedengar kalau kakak sepupu gue lagi nggak ada di rumah, itu di dalam tuh kayak banyak aktivitas bang, kayak suara orang masak, suara orang nyuci kayak gitu. Padahal dia tahu kalau kakak sepupu gue nggak ada di rumah. Gitu. Tapi dia tuh ngerasain di rumah lu tuh kayak rame, kayak banyak orang gitu. Sampai tetangga sekitar kakak sepupu gua pun ternyata nggak cuma 1 orang 2 orang yang sering ngeliat nenek-nenek duduk di balkon itu bang. Nah cuman alhamdulillahnya gua emang nggak pernah sih ngeliat nenek-nenek itu, tapi justru yang terakhir itu, yang sosoknya tuh cuma kelihatan rambut yang terurai gitu, terus ngebelakangin gua, kayaknya sosok lain gitu bang. Bukan sosok nenek-nenek ini. Bukan sosok nenek-nenek itu. Justru dia itu nampakin sama orang-orang mungkin bang ya, yang bukan tinggal di situ bang. Justru nenek-nenek itu. Jadi makanya dibilang dia tuh ada di situ buat nungguin rumah itu. Istilahnya buat ngejagain lah bang. Makanya yang dilihat tuh bukan orang-orang yang dikasih lihat, bukan orang yang tinggal di situ. Bukan penghuni rumah itu sendiri gitu ya. Justru orang lain yang di luar. Justru yang gue lihat bukan itu, malah sosok lain gitu bang. Udah, jadi banyak juga yang ngeliat anak kecil juga suka ada di dalam, padahal kayaknya itu rumah kosong nih, orang kagak ada orang, tapi cuma ada anak kecil doang 1, itu juga ada yang ngeliat kayak gitu. Lari-larian di dalam sendirian gitu. Padahal kan kakak sepupu gue nggak punya anak kecil. Iya. Tuh. Barusan kan udah diceritain ya, kejadian demi kejadian yang Bang Awan alami selama tinggal 1 bulan ya, di Bang. rumah kakak sepupunya Bang Awan ini. Dan kali ini sesi pertanyaannya nih bang, banyak banget yang pengen gue tanyain sama Bang Awan nih. Dan memang rumah ini dibangun sendiri nih gitu ya, maksudnya bang, bukan beli rumah jadi ya. Nggak, bukan. Dan kalau dari penuturan bapaknya Bang Awan kan yang ikut ngebangun atau pelistrikannya lah ya, itu emang awalnya rumah ini itu kebun atau apa nih bang? Ya jadi sebenarnya itu dulunya tuh emang kebun bang. Iya. Kebun kosong gitu aja. Cuma ada tanah yang dibeli terus dibangun sendiri gitu. Jadi ngebangun sendiri, nggak beli jadi gitu bang. Dan bokap gue juga ngejelasin sebenarnya kan yang ngerjain itu juga masih keluarga ya bang ya, yang ngebangun bang ya. Kalau bokap gue kan ngurusin kelistrikannya aja. Kalau bokap gue bilang ini sebenarnya denahnya salah nih, dia bilang gitu. Karena kalau bikinnya begini ngerasanya jadinya tuh kayak serem aja gitu bang. Bokap gue ngerasanya kok bentukannya begini denahnya gitu. Jadi kalau buka pintu langsung ketemu tangga ke atas tuh, terus dari bawah juga kamar masih kelihatan, dapur sama kamar mandi ditaruh di pojok banget. Di belakang tangga itu ada kamarnya kakak sepupu gua. Jadi kamar kakak sepupu gua tuh di belakang tangga itu. Jadi emang nggak tepat posisi gitu lah. Samping kamar mandi ya, kamarnya kakak sepupu gua tuh samping kamar mandi. Emang nggak beraturan lah, ngacak gitu ya. Iya, ngacak aja gitu. Tiba-tiba di sini kamar mandi di pojokan banget gitu, sama dapur dibikin pojok banget. Jadi kalau mau jalan ke dapur atau kamar mandi itu kayak lorong gitu bang, di sebelah kanan gitu. Tengahnya itu kamarnya kakak sepupu gua gitu. Jadi kalau kata desainnya aja udah nggak beraturan gitu. Betul, bokap gua bilang salah nih, bikin denahnya salah gitu. Berasanya emang jadi serem gitu. Ya, dan memang awalnya
kebun, tadinya kan kebun gitu ya, kebun Iya, kosong. kebun kosong. Kebun kosong ini emang punya histori angker nggak sih atau biasa aja nih? Biasa aja sih bang sebenarnya. Biasa. Di situ kan ada 2 rumah yang masih saudara juga. Nah, tapi rumah yang sebelahnya tuh enggak serem, enggak angker, enggak apa gitu bang. Cuman rumah kakak sepupu. Cuma rumah kakak sepupu gue doang. Bahkan kan di situ sebenarnya juga ada tetangga-tetangga yang lain yang enggak terlalu jauh kan. Tapi enggak ada yang kayak gitu. Cuman di situ tuh pokoknya yang orang tahu yang aneh, yang serem, yang angker itu rumah kakak sepupu gue doang. Yang lain enggak nih gitu ya. Makanya bokap gue mencurigai memang itu sebenarnya ada yang nyuruh untuk nungguin di situ gitu bang. Seperti yang diduga sama si mamang praktisi tadi yang gue bawa. Iya, yang tadi diceritain lah ya. Katanya ada yang nyuruh gitu ya. Betul. Untuk sosok yang pas Bang Awan lagi ngaji ini malam-malam ya, sebelum tidur itu ada sumber suara yang Ya, betul. gitu ya. Itu bisa ditelaah nggak suara ini wanita atau cowok nih? Sebenarnya suaranya rada berat sih bang. Nah, gue curiga sih pas si mamang praktis itu bilang ada genderuwo, gue sih curiganya mungkin sosok itu bang ya. Gila, suaranya rada berat. Rada berat gitu bang. Makanya gue sempet menduga itu imam kan, mungkin yang nakut-nakutin gue. Kayaknya emang lebih ke arah laki-laki gitu sih bang. Lebih ke arah suara laki-laki nih. Iya, karena berat suaranya. Iya. Dan untuk si sosok yang Bang Awan tadi lihat pas mau ngopi-ngopi di atas ya, di kamar ya. Betul. Itu pas buka jendela, sosok ini genderuwo atau bisa digambarin nih Bang, gesturnya seperti apa nih? Ya jadi yang gue lihat itu bang, karena lampu kan gue jelasin di awal itu remang-remang bang ya, Iya. nggak terlalu terang. Jadi kalau malam buka kaca itu, buka hordeng, ngeliat ke kaca itu nggak terlalu jelas bang, rada gelap gitu. Nah karena gue udah saking paniknya untuk nebak itu siapa, jadi gue nggak selama itu negesin. Jadi pas gue buka, terus langsung gue tutup lagi, karena gue langsung ngebaca ini siapa ya, langsung kayak gitu. Dan gue kayaknya nggak mungkin orang naik ke atas deh gitu. Tiba-tiba lagi duduk nih bos. Iya, pokoknya rambutnya tuh langsung kayak nutupin kursinya, kursi yang sering banyak orang lihat. Dan itu emang gua nggak pindahin. Jadi emang posisinya itu di balkon aja, itu ngadep ke sana, ke depan. Rambutnya nutupin belakang kursi. Belakang kursinya gitu. Dan ini kepalanya ini jelas bang, itu kepala gitu. Jadi rambutnya iya gitu. Ininya kepalanya jelas, tapi tiba-tiba ke bawah gini gitu. Bagusnya Bang Awan nggak penasaran nih buat dibuka? Enggak. Karena kan kita sebelum-sebelumnya juga udah ngalamin yang minor-minor pun. Jadi kita udah tahu lah sebenarnya di situ kayak gitu. Iya. Dan mungkin ini udah sadar kejadian. Wah, parah nih sampai kayak gini. Saya sempat mikir nge-freeze juga. Nggak mungkin gue langsung lari ke bawah. Nggak mungkin saya buka lagi, saya udah kepikiran yang aneh-aneh, Bang. Iya, takutnya dia malah jadi jump scare nih ketika dibuka nih ya. Bisa jadi, Bang. Apa langsung ngadep ke kita gitu. Wah, nggak kebayang sih. Dan sama sosok yang nenek-nenek nih Bang, kebanyakan orang atau tetangga dan nasi goreng tadi ya, masih saudara itu kan ngelihat ada sosok nenek-nenek nih, sedangkan keluarga atau Bang Awan sendiri nggak ngelihat adanya sosok nenek-nenek di rumah itu. Nggak ada. Saya, kakak sepupu saya, sama imam itu nggak pernah ngelihat sosok itu, Bang. Iya. Tapi mungkin kalau ini sih saya ngeduga-duga aja, mungkin yang suka mati-matiin lampu atau kayak gimana gitu. Mungkin sosok nenek-nenek itu mungkin gitu. Hanya praduga aja nih. Praduga aja gitu. Jadi kita sekarang udah tahu, karena kan si mamang praktis itu yang bilang, terus juga orang lain cerita itu kayak sama gitu Bang yang diceritain tuh. Iya, relate lah ya. Akhirnya kita nyocok-nyocokin, jangan yang ini suka jahil kayak gini tuh si ini, yang itu sih gitu. Tapi saya yang tinggal di situ belum pernah ngeliat nenek-nenek itu. Tapi cerita orang banyak. Ya. Aneh juga sih Bang ya. Bang Awan disuruh tinggal nemenin, tapi kakak sepupunya ini sama anaknya malah jarang tinggal di rumah nih. Betul Bang. Ya makanya saya juga bingung gitu. Awalnya disuruh tempatin, emang sih dia nggak terang-terangan bilang udah lu nempatin di sini buat nemenin gua gitu. Enggak sih, cuman udah tempatin aja kamar tuh bareng si imam gitu.
kamar kan ada 2, yang satu kosong. Sayang kalau nggak ditempatin gitu. Pada awalnya sih cuma kayak gitu doang, tapi setelah ngejalanin tinggal di situ beberapa hari, beberapa minggu, jarang malah ketemu mereka. Mereka kebanyakan di luar gitu bang. Mereka malah kebanyakan di luar nih gitu. Iya, malah mereka nginep juga di tempat lain gitu. Dan Bang Awan akhirnya tinggal sendirian aja nih. Tinggal sendirian aja. Oke sih ya, sampai akhirnya Bang Awan ini nggak kuat lah ya, maksudnya yang udah kapok lah. Iya. Cuman 1 bulan aja nih Bang. Iya. 1 bulan aja. Gila. Dan rumah ini, sorry Bang, masih ada nih sampai Masih saat ada. Dan mungkin itu kamar juga di atas kayaknya udah nggak ada yang ngisi bang, karena setahu saya Imam sekarang udah ke Aceh. Oh, Dia ada kerjaan di sana, kerja di Aceh, terus juga kayaknya nggak ada yang ngisi. Kalau boleh dijelasin rumahnya masih terletak di daerah kawasan mana nih Bang? Masih di kawasan daerah Bekasi. Daerah Bekasi nih ya. Bekasi. Nggak usah terlalu di-spill lebih jauh lah ya. Iya bang. Karena masih ditempatin nih. Masih sampai saat ditempatin. ini. Masih ditempatin. Kalau untuk gangguan-gangguan sendiri masih sering dialamin nggak sama kakak sepupunya Bang Awan ini? Masih sih bang, masih. Cuman, Masih. cuman kakak sepupu saya ini nggak, orangnya emang begitu. Dia tuh kalau misalnya dia ngerasa diganggu banget ya udah cuman teriak ngomong gitu aja bang. Lu nggak usah rese, lu nggak usah ganggu gua nggak pernah ganggu lu, kayak gitu-gitu aja. Padahal ya mau gimana ya, rumah dia bang, dia tinggal di situ ya. Iya, dan masih betah nih untuk Masih betah. Kalau buat Bang Awan sendiri masih mau nih kalau diajak sudut nginep atau tinggal di situ nih? Enggak. Untuk nginep aja misalnya disuruh nginep enggak kayaknya. Enggak. Soalnya kalau di ruang tengah itu bang, kalau kita tiduran itu kita udah ngelihat ke atas, itu ngelihat ini bang, ngelihat bagian atas gitu, ngelihat kamar, jadi suka berhalusinasi gitu. Oh jangan-jangan ada yang nongol dari atas, itu kita ngelihat gitu. Iya, Itu iya. makanya dibilang Dena rumahnya salah tuh gitu bang. Gila sih benernya. Dan akhirnya emang udah nggak tinggal di situ lagi lah ya. Cuma 1 bulan aja nih ya. 1 bulan aja. Gokil. Dan buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Awan barusan dari awal sampai akhir, terima kasih banyak, nggak ada yang di skip. Dan buat Bang Awan sendiri, terima kasih banyak Bang Awan udah meluangkan waktunya buat nge-share pengalaman horornya nih pada saat tinggal di rumah kakak sepupunya di daerah Bekasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat keluarga Bang, dan sukses buat karirnya Bang Awan. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Awan barusan dari awal sampai akhir. Nggak ada yang di skip, dan lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian mau banget nih jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti Bang Awan ini, kalian bisa banget langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau kalian bisa langsung kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Awan kali ini. Ya udah, akhir kata, gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Awan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awan, terima kasih banyak. Sama-sama bang.